Halo, apa kabar Bapak dan Ibu? Selamat datang di mata kuliah kita ini. Saya Prof. Elliot, dan pada sesi pembelajaran mandiri kali ini, kita akan menyelami dua topik yang sangat krusial dalam dunia manajemen operasi, yaitu kinerja operasi dan strategi operasi yang bertanggung jawab. Operation Performance and Responsible Operation Strategy. Materi ini merujuk kepada chapter 2 dan chapter 3 dari buku teks kita, Profesor Nikeslek. Topik ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana operasi dalam sebuah organisasi tidak hanya mendukung keunggulan kompetitif, tetapi juga memainkan peran vital dalam keberlanjutan bisnis, sekaligus memberikan dampak sosial yang positif. Bapak dan Ibu akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana perusahaan bisa mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam strategi operasional mereka. Dengan memahami konsep-konsep ini, diharapkan para mahasiswa dapat mengaplikasikannya dalam tugas kelompok maupun dalam dunia kerja masing-masing. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ada panduan untuk pembelajaran mandiri, di mana tentu saya berharap Bapak dan Ibu sudah mengerjakan ya latihan-latihan yang tersedia di Camilo dan juga membaca buku teks kita. Ya, selain itu ada juga presensi. Ya, pastikan Bapak dan Ibu sudah melakukan presensi. Dan saat ini tibalah Bapak dan Ibu untuk memahami lebih lanjut, mengaplikasikan pelajaran yang sudah dipelajari lebih dulu tadi itu dengan video tutorial ini. Dan jangan lupa di sesi video tutorial ini juga akan ada sesi mengumpulkan CRS point. Ya, jadi siap-siap nih supaya selain Bapak dan Ibu bisa sudah lebih mantap pemahamannya, mendapatkan juga banyak leaderboard points atau CRS point melalui video tutorial malam ini. Baik, kita akan lanjut kepada apa nih learning objective, key question yang akan kita lihat pada sesi pembelajaran mandiri kali ini adalah yang pertama untuk menjawab pertanyaan seputar objektif kinerja operasi dan bagaimana pengaruh social responsibility. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ya yang akan kita pelajari malam ini memang diharapkan untuk membawa Bapak dan Ibu memperhatikan pertama bagaimana kinerja operasi itu didefinisikan di dalam konteks menciptakan keunggulan kompetisi. Bagaimana perusahaan dapat menyelaraskan strategi operasi dengan tanggung jawab sosialnya. Dan bagaimana tanggung jawab sosial itu bisa membentuk keputusan yang sifatnya lebih operasional sehari-hari. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi benang merah pembahasan kita saat ini. Dengan menggali jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan Bapak dan Ibu tidak hanya memahami teorinya ya, tapi juga cara menerapkannya dalam lingkungan bisnis masing-masing. Nah, yang pertama adalah teori tentang the four-stage model of operation contribution. Nah, di sini dijelaskan bagaimana strategi operasional itu dapat dikategorikan berdasarkan dukungan internal maupun dukungan eksternal yang ada. Baik, kita akan mulai langsung dengan pertanyaan yang pertama dari saya. Segera siap-siap, di sini ada 4 stages ya, di dalam operation contribution itu. Nah, yang stage 4 itu tanda tanya isinya apa ya? Silakan diisi. Waktu saya berikan singkat saja ya, 30 detik. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat ya timer yang ada di sini kanan bawah. Ya. Silakan, apa isi tanda tanya itu? Kalau Bapak dan Ibu sudah membaca buku ya gampang ya untuk menjawabnya. Oke, waktunya sudah mau habis. Nah, gimana Bapak dan Ibu? Bisa ya? Saya harapkan semua sudah mengerjakan ya latihan-latihan awal sehingga bisa menjawab. Kotak yang keempat atau kotak yang paling tinggi di sini itu adalah give an operational
advantage. Jadi fungsi operation itu pada level yang tertinggi dia mendrive strategi perusahaan. Keunggulan sebuah perusahaan itu berbasis operation. Nah, itu level yang paling tinggi. Sementara level yang paling rendah ini correct the worst problem, ini harus dihindari ya Bapak dan Ibu, karena sekarang buku kita mengatakan kalau correct the worst problem, kemampuan operasional kita itu berarti kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Akan selalu ada masalah-masalah. Karena sifat operasional di perusahaan kita itu adalah reaktif ya, bukan proaktif untuk menyelesaikan. Kemudian ada stage 2, adopt best practice, dan stage 3, link strategi with operation. Nah, saya masih ada pertanyaan ini ya, yang terkait dengan model teori ini, yaitu menurut pengarang buku kita, ya, Profesor Nagelsmann, idealnya ya strategi operasi yang baik di perusahaan itu ya, idealnya minimum berada di stage berapa? Ya, ini pertanyaan CRS nomor 1B ya. Silakan dijawab lagi ya. Menurut pengarang buku kita itu minimum di stage berapa itu? Idealnya sebuah perusahaan. Ya, kembali saya kasih waktu 30 detik. Ya, silakan dijawab. Timernya sudah saya mulai. Idealnya pada stage berapa? Dan itulah target minimum ya yang harus diciptakan di perusahaan kita. Waktunya 10 detik lagi. Ya, harus cepat Bapak Ibu ya. Jawabnya langsung siap-siap ini ya dengan form CRS ini. Nah, sudah ya. Sudah 30 detik berlalu, maka pengarang buku kita dia menjelaskan bahwa idealnya strategi operasi perusahaan itu mencapai minimum level 3. Kenapa bukan level 2 ya minimumnya ya? Adopt best practice. Karena kalau perusahaan itu strategi operasinya adalah mengadopsi yang terbaik, meniru dari perusahaan yang paling baik. Ya kalau meniru kan berarti kita di belakang terus ya. Kita akan selalu nomor 2, maksimal. Karena strategi perusahaan kita ini bukan leading operation ya, tapi selalu meniru yang lain. Nah itu nggak boleh kata pengarang buku kita ya. Bapak dan Ibu sekolah di Prasetya Mulia juga bukan menjadi follower ya, tapi Bapak dan Ibu mau belajar ilmu-ilmu operation, misalnya di sini dengan saya, untuk menjadi pemenang, untuk menjadi leader dalam bisnis. Karena itu stage 3 lah minimumnya target dari strategi operasi kita. Oke. Nah, kalau Bapak dan Ibu misalnya ada masih pertanyaan, hal-hal yang mau didiskusikan, bisa diajukan ya di forum diskusi yang tersedia di Camilo kita. Baik, sekarang saya akan lanjut dengan teori berikutnya. Nah, pengarang buku kita, ya pengarang buku kita juga menjelaskan ada 5, ya ada 5 dimensi operasi ya yang bisa digunakan oleh perusahaan ya untuk mencapai leading tadi, mendrive strategi perusahaan. Pertama kualitas, saya kira itu jelas ya. Dengan meningkatkan kualitas produk kita, kualitas layanan kita menjadi yang terbaik. Itulah cara menciptakan kompetisi, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, mendeliver produk lebih cepat ke customer kita juga jadi alat memenangkan persaingan. Dependability ya, kehandalan, flexibility, bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, lebih cepat, lebih baik dari kompetitor, dan tentunya yang paling disukai adalah cost. Ketika perusahaan kita bisa melakukan efisiensi, proses produksi dengan biaya yang lebih rendah, maka memungkinkan perusahaan kita untuk memainkannya harga untuk memenangkan hati konsumen. Nah, inilah 5 dimensi ini. Nah, Bapak Ibu sekarang siap-siap lagi ya. Saya mau nanya lagi nih. Sekali ini CRS yang nomor 2. Ya, CRS yang nomor 2 sudah diklik formnya ya. Segera siap-siap. Nah, ini saya bedakan ya. Jadi ada pertanyaan untuk Bapak-bapak, ada pertanyaan untuk ibu-ibu ya, supaya banyak yang dapat nilai.
Pertanyaan untuk bapak-bapak ya, hanya untuk bapak-bapak saja ya, jangan salah menjawab. Salah menjawab saya penalti, Anda nggak dengerin berarti. Pertanyaan untuk bapak-bapak atau pria adalah, berilah satu contoh perusahaan di Indonesia yang strategi bisnisnya dependability dan apa alasannya. Itu bapak-bapak ya, dependability dan apa alasannya. Sementara untuk wanita atau ibu-ibu, pertanyaan saya adalah, berilah satu contoh perusahaan yang strategi operasinya itu flexibility dan apa alasannya. Oke, jadi kalau yang bapak-bapak dependability, yang ibu-ibu flexibility, serta berikan alasannya. Harus perusahaan Indonesia ya, saya kasih waktu 1 menit. Waktunya kurang dari 30 detik. Jadi yang jawab paling cepat ya, 5 orang yang menjawab paling cepat dan benar, saya berikan leaderboard points. Baik, waktunya sudah 1 menit. Semoga Bapak dan Ibu bisa ya memberikan contoh yang baik. Minggu depan di pertemuan di kelas kita memang akan lanjutkan itu. Jadi contoh-contoh yang Bapak dan Ibu sudah submit ya, sudah kirim di sesi video tutorial ini, itu akan menjadi bahan diskusi kasus kita minggu depan ya. Terima kasih yang sudah menjawab, yang belum menjawab ikutlah Pak ya dan Ibu ya menjawab, berpartisipasi dalam diskusi kita ini. Nah, sampai sejauh ini, Bapak dan Ibu ya, sudah 2 teori yang kita lihat. Ya. Yang pertama tadi, teorinya itu adalah ini ya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya strategi operasi itu bisa berperan di perusahaan. Mulai dari paling minor, itu yang stage 1, ya cuma solving problem saja, ya tidak memberikan improvement, ya hanya solve problem, hingga yang minimum link strategi operation. Jadi operation itu ada hubungannya dengan strategi perusahaan, atau yang paling ultimate justru operation itulah sumber keunggulan kompetisi perusahaan kita. Nah, bagaimana caranya perusahaan kita ini bisa membuat operation sebagai sumber keunggulan untuk berkompetisi? Nah, itu teori yang kedua, yaitu dengan menggunakan pilihan-pilihan dimensi. Ya, karena Profesor Nagelslag itu dia sudah meneliti dan dia sudah bisa memastikan bahwa pilihan-pilihan ini bisa dijadikan oleh perusahaan untuk memenangkan perusahaan. Dan untuk menciptakan pilihan-pilihan ini memang dibutuhkan kemampuan atau strategi operasi yang sangat baik. Dan disitulah peran pembelajaran kita. Nah, sekarang kita akan masuk kepada teori yang ketiga, yang menggambarkan betapa pentingnya operation performance itu untuk difahami di setiap perusahaan. Ya, untuk CRS yang nomor 3. Silakan siap-siap Bapak Ibu ya. Langsung siap-siap Bapak dan Ibu, karena ini langsung saya tanya ya. Begitu kita pindah ke slide berikutnya, saya langsung tanya. Ya, jadi pastikan sudah pada ngeklik ini form CRS-nya, dan pertanyaan nomor 3 ini sekarang ini kan nomor 2, jadi lanjut ke nomor 3. Nah, silakan dijawab, ini teori yang ketiga ya. Silakan dijawab di sini ya gambarnya, apa isi A, B, dan C itu. Waktunya 1 menit. Saya kasih lagi ya. Yang A itu apa? Yang B itu apa? Yang C itu apa? Silakan. Nah, ini teori yang ketiga. Teori operation strategi yang kita pelajari di sesi video tutorial ini.
Kira-kira setengah menit kurang ya waktunya. Itu yang A itu kurva apa, yang B itu kurva apa, yang C itu kurva apa. Nah, baik, sudah bisa ya Bapak dan Ibu dijawab ya. Apa itu yang A, apa itu yang B, apa itu yang C, ya sudah bisa. Ini dia jawabannya ya. Nah, jadi teori yang ada di hadapan kita ini menjelaskan bagaimana customer memandang kinerja operasional perusahaan kita. Yang terbaik itu adalah ketika perusahaan kita dinilai dengan istilah delight. Yang dimaksud dengan delight di sini adalah aspek atau pengalaman pelanggan yang menjadikan mereka itu surprise ya. Mereka itu terkejut karena mendapatkan nilai atau manfaat yang melebihi ekspektasi mereka. Nah, itu yang disebut pengalaman delight itu. Dan teori operation, ya teori yang di depan kita ini menjelaskan bahwa delight itu selalu berdampak kepada loyalitas customer. Jadi kalau kita bisa menciptakan delight melalui produk kita, menciptakan delight melalui layanan kita, maka itu adalah kunci untuk customer yang loyal. Mereka akan datang lagi mengkonsumsi layanan kita atau membeli produk kita. Itu impian dari pengembangan strategi operasi ini, yaitu menciptakan delight bagi customer perusahaan kita. Yang kedua yang disebut order winner. Order winner ini di dalam kurva yang B ini adalah faktor-faktor atau hal-hal yang bisa membuat perusahaan kita ini ketika kita lebih baik memenangkan persaingan. Jadi biasanya order winner ini adalah suatu faktor yang dikaitkan dengan kompetitor. Ya, kita lebih baik dari mereka. Misalnya kalau kita punya kendaraan ya, Bapak dan Ibu perusahaan otomotif. Nah, kalau perusahaan kompetitor itu konsumsi bahan bakarnya itu 1 liter 10 kilo misalnya. Nah, perusahaan kita konsumsi bahan bakarnya 1 liter itu 12 kilo ya, lebih tinggi. Tentu ini menunjukkan kinerja perusahaan kita lebih tinggi daripada kompetitornya itu order winners. Nah, biasanya ini juga bisa membuat customer untuk memilih perusahaan kita, terutama ketika dia atau customer suka membanding-bandingkan antar perusahaan yang menawarkan produk pada mereka. Sama yang terakhir qualifier. Qualifier ini adalah syarat minimum. Syarat minimum kinerja operasi atau kinerja layanan sebuah perusahaan supaya menjadi pertimbangan customer. Ya tentu akan sedih sekali ya Bapak dan Ibu kalau perusahaan kita malah sama sekali nggak dilirik ya sama customer ya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya restoran, terus Bapak dan Ibu jualan di GoFood begitu ya. Restoran Bapak dan Ibu jualan di GoFood itu nggak dilirik sama sekali tuh. Jadi begitu misalnya saya nih ya lagi buka GoFood begitu ya, aduh lah saya bypass saja itu ya restoran Bapak dan Ibu itu. Berarti Anda nggak masuk dalam order qualifier. Itu syarat minimum supaya perusahaan kita ini dilirik oleh calon pembeli. Baru dilirik ya, belum tentu dia memilih. Karena untuk memilih harus ada order winner kita. Begitu. Kalau dia ingin datang lagi membeli, berarti harus tercipta delight baginya. Nah, inilah teori ya, teori operation yang ketiga, qualifier, order winners, dan delight. Dan teori ini penting untuk dipahami, kenapa? Karena dengan berjalannya waktu, itu terjadi pergeseran. Jadi kalau hari ini misalnya, ya kalau hari ini perusahaan kita ya itu punya delight, memberikan delight bagi customer, maka itu sebenarnya tidak abadi ya. Dengan berjalannya waktu, yang hari ini delight itu kedepannya dia akan jadi order winner. Dan semakin lama lagi dia malah sudah akan jadi qualifier. Ya, contohnya waktu zaman dulu saya pertama kali beli mobil itu Bapak Ibu ya itu masih tahun berapa itu ya? 2000. Enggak lah, ya 2000 awal lah. Ya masih tahun 2000 itu ya.
Nah, tahun 2000 itu kalau saya servis mobil ya ke bengkel resmi, itu begitu habis servis saya lihat mobil saya kan dicuci ya, mobil saya dicuci di salon, saya namanya dosen kan banyak buku-buku ya di dalam mobilnya, itu disusun rapi tuh ya, di kursi tengah disusun rapi, buku-buku textbook saya, itu saya luar biasa itu di like ya. Wah, saya surprise. Saya pikir sih kalau servis mobil waktu saya pertama kali datang ya ke bengkel resmi itu, saya pikir ya namanya bengkel ya di servis mobilnya aja ya sudah begitu. Nggak taunya dicuci segala tuh sampai divakum tuh dalam mobilnya. Saya surprise itu namanya nilai. Ya, maka saya jadi pelanggan setia bengkel mobil itu. Ya karena dapat yang buat. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, hari ini, nih misalnya nih saya hari Sabtu ini mau servis mobil ya. Hari Sabtu ini saya mau servis mobil. Seandainya nanti habis diservis mobil saya di bengkel resmi tentunya ya. Itu mobilnya nggak dicuci, ya saya pasti ngamuk-ngamuk. Kan ini gimana nih bengkel resmi? Ini merek mobil. Kok saya habis servis nggak dicuci ya? Wah saya nggak mau lagi deh beli mobil merek ini. Ya itu jadi cuci mobil itu jadi qualifier itu hari ini. Begitulah Bapak dan Ibu evolusi dari customer preference ini. Sehingga kita perlu selalu ya memperhatikan perkembangan di sini, memperhatikan perubahan customer. Apa yang hari ini merupakan di like, bukan tidak mungkin ya di masa depan dia turun dan menjadi qualifier atau tidak dianggap lagi. Nah, itu kenapa ada juga teori berikutnya. Jadi hari ini cukup banyak Bapak Ibu kita belajar teori-teori dasar ya tentang operation ini yang disebut product atau service life cycle. Ya, jadi biasanya di tahap awal itu masih excited ya customer kita itu ya di sini istilahnya introduction into market. Ya, karena belum banyak produk yang sejenis. Pembeli-pembeli produk atau layanan kita juga mungkin ya baru pertama kali gitu ya menikmati produk itu atau layanan itu. Maka mereka sangat excited dan kemudian ada growth ya, terjadilah peningkatan permintaan pasar ya, penjualan kita juga naik. Tapi jangan lupa dengan berjalannya waktu pasar sudah mature. Di sini biasanya sudah banyak kompetitor, nggak cuma kita yang bisa bikin produk itu, nggak cuma perusahaan kita yang menyediakan layanan itu. Banyak sekali kompetitor sehingga arah persaingan sekarang sudah ke harga. Jadi mulai perang diskon seperti itu. Dan bukan tidak mungkin beberapa waktu kemudian pasar itu mulai decline. Permintaan itu turun. Umumnya ini disebabkan karena sudah ada pilihan yang baru bagi customer. Ya, sudah ada pilihan produk yang baru, layanan yang baru, sehingga mereka mulai meninggalkan produk atau layanan yang ada yang diceritakan di sini. Nah, ini pentingnya kita memperhatikan kurva di like, mungkin di awal kan waktu introduction, tapi belakang mungkin sudah tidak dianggap lagi. Ya, itu pentingnya perusahaan kita ini untuk terus mempelajari dan berinovasi di operasional bisnisnya. Oke, Bapak dan Ibu? Nah, berikutnya saya akan memberikan latihan kepada Bapak dan Ibu ya di slide berikutnya. Nah, ini latihan ini agar dikerjakan segera ya, saya ulangi segera setelah video tutorial ini berakhir. Ya, latihan ini dikerjakan secara individu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, latihan ini harap segera dikerjakan setelah video tutorial ini berakhir. Ya, Bapak dan Ibu, kalau ada handphone silakan difoto ya slide-nya ya, satu slide setelah ini atau di komputernya di screenshot ya supaya ingat dan nanti segera video tutorial yang berakhir dikerjakan ya individu dan seperti biasa 5 orang yang mengerjakan dengan baik kasus ya atau latihan yang saya sediakan di slide berikut ini saya kasih leaderboard point. Oke, nah ini dia kasusnya. Silakan di screenshot ya Bapak dan Ibu, jangan dikerjakan sekarang karena kita belum berakhir tutorialnya. Nanti setelah ini langsung dikerjakan individu. Kasus ini ada di Moodle kita. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja link kasus to recycling service ini di Moodle. Oke, sudah ya. Nah, sekarang saya akan lanjut kepada materi berikutnya dari pelajaran kita. Nah, di sini kita melihat konsep responsible operation strategi ini. Nah, kalau ini kita tidak hanya bicara tentang economic dimension ya, Bapak bisa Ibu lihat di sini. Tapi kalau sekarang kita bicara strategi operation, kita bicara sisi-sisi lain. Kita bicara sisi
peka kepada lingkungan, kita bicara sisi sosial, kemudian kita bicara sisi, nah nanti kita belajar ya, volunteerism, dan semua stakeholder yang terlibat dalam bisnis. Nah itu kita jadikan perhatian penting juga pada saat kita mengembangkan operation strategi kita. Nah di sini ada ironi memang ya, kalau saya lanjut di slide berikutnya, ya ironi yang umum menjadi pemahaman. Ya, mungkin kita sendiri barangkali saat ini pemahamannya demikian ya. Bahwa kalau kita meningkatkan social performance, lihat di sini gambarnya ya, itu identik dengan menurunnya profit. Ya, jadi kalau misalnya sekarang social performance kita itu ada di sini ya. Misalnya nih, sekarang social performance kita itu cuma segini, maka ya profit kita kan besar nih. Kan begitu ya, profitnya besar. Maka ketika social performance itu kita naikkan, itu identik dengan profitnya turun. Nah, masih banyak sekali ya, masih banyak sekali yang beranggapan bahwa kebenaran itu adalah ini. Pengarang buku kita, Profesor Nigel Slack, ini termasuk profesor yang paling menyuarakan bahwa itu adalah pandangan yang keliru. Profesor kita ini punya teori. Hasil penelitian dia tentunya kan, bahwa yang benar itu adalah gambar yang di kanan ini. Bahwa social performance yang semakin naik, itu juga seiring dengan naiknya kinerja finansial perusahaan kita. Luar biasa ya. Dan itu yang sebenarnya ingin diajarkan, ditanamkan kepada Bapak dan Ibu. Konsep operation strategi seperti inilah yang ingin ditanamkan tuh kepada Bapak dan Ibu. Barangkali Bapak Ibu masih nggak percaya kan? Padahal sudah banyak contoh-contohnya. Di Indonesia saja, Bapak dan Ibu tentu mendengar ya, seseorang yang bernama Pak Tahir, Datuk Tahir, tahu ya? Beliau itu mantu Pak Muhtar, Pak Muhtar Yadi ya, mantunya. Beliau dikenal ya, sangat sosial orangnya. Nggak kaleng-kaleng uang dia hambur-hamburkan ya. Uang dia hambur-hamburkan untuk menolong orang lain yang kadang-kadang nggak ada urusan dengan bisnisnya. Bapak Ibu bisa googling ya, cari itu nama Pak Tahir ya, Anda akan melihat dialah orang yang menderma terbesar di dunia. Dia pernah diundang ya sama Kick Andy, tahu ya Kick Andy ya, Anda bisa cari juga YouTube-nya. Maka Kick Andy nanya nih sama Pak Tahir itu, ya Kick Andy itu nanyanya sederhana, Anda kenapa getol menghambur-hamburkan uang ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, menyumbang sana, menyumbang sini, rumah sakit gratis, apa sebenarnya alasan Anda? Anda tonton ya Bapak Ibu ya, Anda tonton YouTube-nya ini. Begini jawaban Pak Tahri itu. Saya juga heran. Kira-kira itu jawaban juga. Saya juga heran. Semakin saya hambur-hamburkan uang saya untuk tujuan sosial ini, saya makin kaya raya. Itu persis jawaban dia. Saya makin kaya raya. Bapak Ibu tentu mengenal orang yang bernama Bill Gates itu ya. Orang terkaya di dunia pada waktu itu. Bapak dan Ibu mungkin atau belum tahu ya, bahwa Bill Gates dengan istrinya mendirikan yang namanya Bill and Melinda Gates Foundation. Yayasan sosial Bill dan istrinya ya, Melinda Gates. Yayasan sosial ini tercatat di Guinness Book of Record sebagai yayasan yang paling banyak nyumbangin duit di dunia ini. Semuanya dia kasih itu uangnya. Makin miskin Bill Gates, makin kaya raya dia itu. Tetap orang terkaya dia itu, padahal makin banyak dihabisin uang dia untuk sosial-sosial itu. Terbaru misalnya Mark Zuckerberg. Anda tahu siapa Mark Zuckerberg? Cari nanti ya. Kalau nggak tahu, kelewatan tuh Bapak dan Ibu. Sama. Makin banyak dia sumbang. Kinerja sosial perusahaan itu makin dia habis-habisin. Ini dia malah makin kaya raya itu Mark Zuckerberg. Cukuplah contoh dari saya ya, bahwa teori yang ini adalah teori yang benar. Begitu Bapak dan Ibu. Ya, supaya kita paham. Jangan ikutin teori ini. Tidak sesuai dengan apa yang difahami, dimengerti oleh pelajaran kita ini. Nah, ekstrimnya adalah gambar ini.
yang disebut Carroll Pyramid ini. Ya, ini penting juga ini ya kita paham. Kebanyakan perusahaan itu hanya mikirin ini nih, level yang paling rendah nih. Jadi dalam piramid Carroll ini dia levelnya paling bawah itu, cuma mikirin kepentingan dirinya sendiri. Hanya economic responsibility aja. Tujuan utama perusahaan ini ya cuma memperkaya. Memperkaya pemiliknya, memperkaya orang-orang di perusahaannya. Mungkin orang enggak kali ya. Cuma pemiliknya aja makin kaya raya. Mungkin karyawannya juga ditindas. Itu Anda berada di piramid yang terendah itu. Kalau manajemen operasi di perusahaan Bapak dan Ibu, cara mikirnya seperti itu. Nah, naik dikit, nah, ini udah mulai taat hukum. Ya, jadi kalau yang di sini menghalalkan segala cara demi keuntungan sebesar-besarnya, begitu kan? Bahkan kalau perlu melanggar etika segala macam, melanggar hukum. Nah, ini piramidnya udah mulai naik nih. Nah, sekarang perusahaan ini taat hukum ya, bayar pajak, misalnya gitu. Masih banyak Indonesia nggak bayar pajak ya. Pokoknya makin kaya raya, makin nggak pernah bayar pajak. Nah, ini naik dikit nih perusahaannya nih. Sekarang legal responsibility taat pajak lah paling nggak ya. Tapi masih kurang tuh. Menurut Carol Pyramid ini ya, mungkin naik lagi dia. Nah, sekarang dia mulai berpikir ya sisi etika ya, dia dengan good corporate governance ya dapat award ya, perusahaan yang good corporate governance yang paling baik ya, makin bagus kan, tapi belum, itu masih kurang tuh kata pengaruh kita. Yang ideal itu yang disebut philanthropic responsibilities of the firm. Nah, teori ini yang baru kita lihat depan kita ini mau ngasih tahu sama kita bahwa semakin increasing level piramid kita nih ya, tanggung jawab operation yang terkait dengan sosial dan lingkungan ini itu selaras dengan meningkatnya daya saing perusahaan kita. Itu ya Bapak dan Ibu yang mau diajarkan dan dengan segala contoh-contohnya yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi demikianlah bagaimana operation performance itu dan responsible operation strategi itu bisa menjadi alat ya bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan. Oke, Bapak dan Ibu, ini dia ujung dari video tutorial kita. Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami dengan baik ya. Tadi sudah mengerjakan latihan-latihan CRS Point itu, dan Bapak dan Ibu semoga ingat ya bahwa partisipasi Bapak dan Ibu dalam pembelajaran ini itu akan sangat bermakna. Bapak dan Ibu juga bisa melanjutkan partisipasinya nanti lewat forum diskusi kita. Ya, ini saya sebentar pindah ke sana. Nah ya, jadi ada forum diskusi kan yang tersedia di kelas kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, ingin bahas studi kasus yang lain yang lebih spesifik, silakan ya untuk memasukkan pertanyaannya di situ. Atau bisa juga mengirim pesan WA kepada saya kalau ingin jawab pertanyaan Bapak itu saya tanggapi secara personal ya. Demikian Bapak dan Ibu untuk pelajaran kita malam ini. Yang terakhir ada satu lagi kasus dari saya, ini kasus menarik ini. Nah, kasus ini untuk dikerjakan kelompok, ya, dikumpulkan seminggu dari sekarang, ya, sebelum kelas berikutnya. Ya, jadi kalau yang ini, kasus ini dikerjakan berkelompok saja, ya, yang sebelumnya tadi yang individu. Nah, silakan nanti kasus ini dikerjakan di minggu pertemuan berikutnya ya, paling lambat. Oke, jadi demikian Bapak dan Ibu, tetap semangat dalam belajar, dan ingatlah bahwa setiap konsep yang kita bahas hari ini merupakan fondasi penting bagi strategi operasional yang sukses dan bertanggung jawab di dunia bisnis. Sampai jumpa di materi selanjutnya, dan selamat berkarya.